Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Universitas Oxford, Inggris, salah satu institusi pendidikan paling bergengsi di dunia. Tempat di mana pemikiran besar lahir, perdebatan intelektual terjadi, dan ide-ide diuji. Di antara gedung-gedung tua dengan perpustakaan megah yang menyimpan ribuan buku, ada sebuah ruang kuliah yang terkenal bukan hanya karena kecerdasannya, tetapi juga karena ketegangan yang sering terjadi di dalamnya. Di ruangan itu, berdiri seorang pria dengan jas hitam dan ekspresi penuh percaya diri. Dr. Richard Dawson, ia adalah seorang profesor filsafat yang dikenal sebagai ateis militan. Bukan sekedar akademisi, ia juga penulis buku yang secara terang-terangan menolak agama, terutama Islam. Dalam pandangannya, agama hanyalah ilusi. Tuhan adalah mitos dan kepercayaan terhadapnya adalah kelemahan intelektual. Setiap semester, ia mengajar mata kuliah paling kontroversial, keberadaan Tuhan dalam perspektif filsafat. Di kelasnya, argumen agama dibongkar satu persatu dengan logika tajam. Banyak mahasiswa muslim yang awalnya penuh keyakinan, namun keluar dengan keraguan bahkan kehilangan iman mereka. Namun, semester ini berbeda. Di antara mahasiswa yang memenuhi ruangan, ada seorang wanita muda yang tampil berbeda. Berbalut hijab biru lembut, wajahnya tenang, namun sorot matanya tajam, menunjukkan bahwa ia bukan sekedar pendengar pasif. Namanya Aisyah, seorang mahasiswi muslim dari Timur Tengah yang datang ke Inggris dengan satu tujuan: menimba ilmu tanpa kehilangan identitasnya. Ia telah mendengar reputasi Profesor Dawson dan memahami bahwa di kelas ini Islam akan dihina, Tuhan akan dipertanyakan, dan keyakinannya akan diuji. Namun, Aisyah tidak gentar. Hari ini di ruangan ini akan terjadi perdebatan yang mengubah segalanya. Seperti biasa, Prof. Dawson membuka kelas dengan pernyataan provokatifnya. Hari ini kita akan membahas satu pertanyaan yang telah menjadi perdebatan selama ribuan tahun. Apakah Tuhan itu ada? Ia meletakkan tangannya di atas meja, menyapu pandangan ke seluruh kelas, lalu tersenyum sinis. Dan seperti yang kita tahu, jawabannya sudah jelas, Tuhan hanyalah ilusi. Namun kali ini ada yang berbeda. Aisyah mengangkat tangannya, ruangan menjadi hening. Sebuah perdebatan besar akan segera dimulai. Beberapa mahasiswa tertawa kecil. Sebagian lainnya mengangguk setuju, namun ada satu orang yang tetap diam tanpa ekspresi takut atau ragu. Dan hari ini, ia akan memberikan jawaban yang belum pernah Prof. Dawson dengar sebelumnya. Suasana ruang kuliah terasa tegang, para mahasiswa duduk dengan penuh perhatian, menunggu sang profesor yang berdiri di depan kelas. Beberapa tampak bersemangat, sementara yang lain terlihat gugup. Mereka tahu bahwa mata kuliah ini bukan sekedar sesi akademik biasa, melainkan lebih seperti arena debat terbuka. Dan yang paling sering kalah dalam perdebatan ini adalah mereka yang beragama. Profesor Richard Dawson berjalan perlahan menuju papan tulis, lalu menuliskan dengan huruf besar, "Apakah Tuhan ada?" Ia kemudian berbalik, menyilangkan tangannya di dadanya, dan menatap para mahasiswa dengan penuh keyakinan. "Setiap tahun saya mengajukan pertanyaan ini kepada kelas saya," katanya. "Dan setiap tahun saya selalu mendapatkan jawaban yang sama dari mereka yang masih percaya pada Tuhan. Jawaban yang tidak berdasar, emosional, dan tidak dapat dibuktikan secara ilmiah." Ia mulai berjalan di antara barisan kursi mahasiswa, menatap mereka satu persatu. "Hari ini saya ingin menantang kalian. Jika ada yang berani membuktikan keberadaan Tuhan dengan argumen yang tak terbantahkan, silahkan berdiri dan sampaikan kepada saya. Tetapi sebelum itu, saya ingin mengingatkan, selama ratusan tahun, para pemikir terbesar di dunia telah mencoba membuktikan Tuhan dan mereka gagal. Jadi, saya harap kalian siap menerima kenyataan." Beberapa mahasiswa tertawa kecil, beberapa yang lain menundukkan kepala dengan enggan menjadi sasaran sang profesor. Namun, di antara mereka, ada satu yang tidak tertawa, Aisyah. Gadis muslim berhijab biru itu duduk dengan tenang, tatapannya lurus ke arah profesor.
Wajahnya tidak menunjukkan ketakutan atau keraguan sedikit pun. Prof. Dawson menyadari kehadirannya. Ia tahu bahwa mahasiswa muslim selalu menjadi kelompok yang paling defensif dalam kelasnya. Dengan senyum tipis, ia langsung mengarahkan pertanyaannya ke Aisyah. "Kamu muslim bukan?" tanyanya. Aisyah mengangguk, "Iya, Profesor." "Bagus," kata Dawson. "Saya sudah sering berdebat dengan muslim sebelumnya. Mereka selalu mencoba membela Tuhan mereka, tetapi pada akhirnya, mereka selalu berakhir dengan argumen. Kita harus beriman, atau kita tidak akan bisa memahami rencana Tuhan. Dengan kata lain, mereka tidak bisa menjawab pertanyaan saya." Ia berhenti sejenak lalu menatap Aisyah dengan penuh tantangan. "Apakah kamu ingin mencoba hari ini?" Kelas menjadi hening, semua mata tertuju pada Aisyah. Namun, ia tetap tenang, lalu dengan suara lembut tetapi penuh keyakinan, ia menjawab dengan senang hati, "Profesor." Prof. Dawson mengangkat alisnya, sedikit terkejut dengan keberanian gadis itu. "Baiklah," katanya, "berikan saya satu bukti bahwa Tuhan itu ada." Aisyah tersenyum tipis, lalu merapikan hijabnya. Dengan nada yang lembut namun tegas, ia berkata, "Sebelum saya menjawab pertanyaan Profesor, bolehkah saya bertanya sesuatu?" Sang profesor menyilangkan tangan di dadanya, memberikan isyarat agar ia melanjutkan. "Profesor, apakah Anda percaya pada keadilan?" tanyanya. Prof. Dawson tampak sedikit bingung, tetapi menjawab, "Tentu saja, keadilan adalah konsep fundamental dalam masyarakat. Tanpa keadilan, kita tidak bisa memiliki hukum atau ketertiban." Aisyah mengangguk. "Baik, jika Anda percaya pada keadilan, bisakah Anda menunjukkan kepada saya bagaimana bentuknya, warnanya apa, seberapa besar ukurannya?" Kelas kembali sunyi, beberapa mahasiswa mulai memahami kemana arah pertanyaan Aisyah. Prof. Dawson tersenyum sinis. "Keadilan tidak memiliki bentuk fisik, tetapi kita bisa merasakan melalui tindakan manusia. Kita tahu, keadilan ada karena kita bisa melihat dampaknya di dunia nyata." Aisyah mengangguk. "Tepat sekali, Profesor. Kita tidak bisa melihat keadilan, tetapi kita bisa merasakan keberadaannya melalui dampak dan manifestasinya. Begitu pula dengan Tuhan. Kita mengetahui keberadaannya melalui ciptaannya, melalui hukum-hukum alam yang begitu sempurna, dan melalui kesadaran moral yang ada dalam diri manusia." Senyum di wajah Dawson sedikit memudar. Ia tahu bahwa ini bukan jawaban yang biasa dan yang sering ia dengar. Namun ia tidak mau kalah. "Baiklah," katanya. "Tapi bagaimana dengan sains? Sains telah menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk melalui teori Big Bang. Kita tidak butuh Tuhan untuk menjelaskan asal-usul alam semesta." Aisyah tetap tersenyum. "Profesor, teori Big Bang memang menjelaskan bagaimana alam semesta terbentuk. Tapi apakah teori itu menjelaskan siapa yang menciptakan ledakan tersebut? Setiap kejadian pasti memiliki penyebab. Big Bang tidak mungkin terjadi tanpa adanya penyebab pertama yang memicunya. Dan penyebab pertama itu, Profesor, adalah Tuhan." Dawson menghela nafas pelan. Ia mulai menyadari bahwa perdebatan ini tidak akan semudah yang ia bayangkan. Beberapa mahasiswa mulai berbisik satu sama lain. Sebagian dari mereka tampak mulai mempertanyakan keyakinan mereka sendiri. Dan untuk pertama kalinya dalam kelas ini, Prof. Dawson merasa tertantang. Suasana ruang kuliah semakin tegang. Semua mata tertuju pada Aisyah dan Prof. Dawson yang kini terlibat dalam perdebatan intelektual yang tak terduga. Dawson menyipitkan matanya, mencoba mengatur strategi. Ia sudah sering berdebat dengan pemuka agama, ilmuwan, bahkan profesor teologi. Namun kali ini, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Gadis muslim ini tidak gentar, tidak emosional, dan tidak terjebak dalam retorika klise. Ia menarik nafas dalam, lalu berkata, "Baiklah, kalau begitu mari kita bicarakan tentang hukum sebab akibat. Kamu mengatakan bahwa setiap kejadian membutuhkan penyebab. Jika Big Bang memiliki penyebabnya, maka saya bertanya, siapa yang menciptakan Tuhan?" Beberapa mahasiswa langsung mengangguk setuju. Ini adalah argumen klasik yang sering digunakan para ateis untuk menolak keberadaan Tuhan. Namun, Aisyah hanya tersenyum. "Profesor," katanya lembut, "jika saya bertanya kepada Anda, siapa yang menciptakan angka 1, apa jawaban Anda?"
Dawson mengerutkan kening. Angka 1 tidak diciptakan. Itu adalah konsep dasar dalam matematika. Aisyah mengangguk. Tepat sekali, angka 1 adalah awal dari semua angka lain. Ia tidak membutuhkan pencipta karena ia adalah dasar dari sistem numerik. Demikian pula Tuhan adalah awal dari segala sesuatu. Dia tidak membutuhkan pencipta karena dia adalah pencipta dari segala sesuatu yang lain. Kelas menjadi sunyi. Beberapa mahasiswa saling memandang, merenungkan logika yang baru saja mereka dengar. Prof. Dawson menghela nafas pelan. Ia tahu argumen ini masuk akal, tetapi ia tidak ingin menyerah begitu saja. Baiklah, katanya, mencoba kembali mengendalikan perdebatan. Tapi, bagaimana dengan revolusi ilmu pengetahuan? Sains telah membuktikan bahwa manusia tidak diciptakan, melainkan berevolusi dari makhluk primitif. Jika ada Tuhan, mengapa kita menemukan bukti fosil yang menunjukkan bahwa manusia berasal dari spesies yang lebih rendah? Aisyah mengangguk, tampaknya sudah siap dengan pertanyaan ini. Profesor, saya tidak menolak teori evolusi. Tetapi, evolusi hanyalah mekanisme, bukan pencipta. Evolusi tidak menjelaskan bagaimana kehidupan pertama kali muncul. Bahkan, ilmuwan paling ateis pun belum bisa menjawab bagaimana sesuatu yang mati tiba-tiba menjadi hidup. Jika profesor mengatakan bahwa kehidupan muncul begitu saja dari sesuatu yang mati, maka itu tidak lebih masuk akal daripada percaya pada Tuhan. Prof. Dawson tersenyum sinis. Jadi, kamu ingin mengatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia secara instan begitu saja? Aisyah menggeleng. Profesor, Anda adalah ilmuwan. Anda tahu bahwa dalam eksperimen ada proses dan ada aturan. Tuhan menciptakan alam semesta dengan hukum-hukumnya, seperti halnya seorang insinyur yang menciptakan sebuah mobil dengan sistem kerja yang kompleks. Tuhan menciptakan manusia melalui mekanisme yang sudah diaturnya, tapi itu tidak berarti bahwa Tuhan tidak ada. Evolusi hanyalah cara kerja Tuhan dalam membentuk makhluknya. Prof. Dawson terdiam. Ini bukan jawaban klise yang biasa ia dengar dari mahasiswa beragama. Argumen ini ilmiah, logis, dan sulit dibantah. Beberapa mahasiswa yang awalnya tersenyum sinis, kini mulai terlihat serius. Salah satu dari mereka, seorang pria bernama Tom, mengangkat tangannya. Profesor, saya sebenarnya setuju dengan Anda dalam banyak hal, tapi jawaban Aisyah masuk akal. Jika alam semesta memiliki hukum dan keteraturan, bukankah itu menunjukkan adanya perancang? Prof. Dawson melirik Tom dengan tajam. Ia tidak menyangka bahwa perdebatan ini mulai mempengaruhi mahasiswanya sendiri. Sementara itu, Aisyah menambahkan, Profesor, jika saya menunjukkan kepada Anda sebuah buku dengan tulisan yang sempurna, dengan bahasa yang terstruktur dan penuh makna, apakah Anda akan percaya bahwa buku itu terjadi secara kebetulan? Prof. Dawson tersenyum tipis. Tentu saja tidak. Buku memerlukan seorang penulis. Aisyah menatapnya lurus. Lalu, bagaimana dengan DNA kita? Profesor, DNA kita adalah kode yang lebih kompleks daripada buku manapun yang pernah ditulis manusia. Jika sebuah buku saja membutuhkan seorang penulis, bagaimana mungkin DNA yang jauh lebih kompleks ini terjadi tanpa seorang pencipta? Prof. Dawson terdiam, beberapa mahasiswa mulai berbisik satu sama lain. Ia mengusap dagunya, mencoba berpikir cepat. Ia tidak bisa kalah dalam perdebatan ini, setidaknya tidak di depan kelasnya sendiri. Baiklah, katanya akhirnya. Tapi bagaimana dengan penderitaan? Jika Tuhan itu ada dan maha baik, mengapa ada begitu banyak penderitaan di dunia ini? Mengapa anak-anak kelaparan? Mengapa ada perang? Jika Tuhan itu nyata, seharusnya dunia ini sempurna, bukan? Beberapa mahasiswa kembali mengangguk. Ini adalah argumen favorit banyak ateis. Namun Aisyah tetap tenang. Profesor, katanya, apakah Anda pernah melihat orang berlatih di gym? Prof. Dawson mengernyit. Apa maksudmu? Orang-orang di gym mengangkat beban berat, mereka merasa kesakitan. Otot mereka tegang, tubuh mereka lelah. Tetapi mengapa mereka tetap melakukannya? Prof. Dawson mengangkat bahu, karena mereka ingin menjadi lebih kuat. Aisyah tersenyum. Tepat sekali. Penderitaan dalam hidup ini seperti latihan di gym. Tuhan tidak menciptakan dunia ini untuk menjadi surga.
Dunia ini adalah tempat ujian, kesulitan, dan penderitaan adalah cara kita tumbuh, belajar, dan membuktikan siapa kita sebenarnya. Jika tidak ada kesulitan, bagaimana kita bisa tahu arti kesabaran, keberanian, dan belas kasih? Prof. Dawson terdiam lagi. Kelas semakin sunyi, beberapa mahasiswa terlihat kagum, sementara yang lain tampak berpikir keras. Akhirnya, Prof. Dawson berkata, "Saya akui jawabanmu tidak biasa, Aisyah. Tetapi ini belum berakhir. Saya akan memberikan kalian waktu untuk berpikir. Kita akan melanjutkan diskusi ini di kelas berikutnya." Namun, yang tidak ia tunjukkan adalah bahwa untuk pertama kalinya, ia merasa argumen Islam tidak bisa begitu saja ia bantah. Biasanya, Prof. Dawson yang selalu mendominasi diskusi, mahasiswa lebih sering menjadi pendengar pasif, mengangguk setuju dengan argumen-argumen skeptisnya. Tapi hari ini, ia menghadapi sesuatu yang tak terduga. Seorang mahasiswi muslim yang tidak hanya berani menantangnya, tetapi juga memberikan jawaban yang sulit ia bantah. Beberapa mahasiswa terlihat saling berbisik, sebagian tampak terpukau, sebagian lagi terlihat gelisah. Mereka tidak terbiasa melihat profesor mereka dalam posisi defensif. Prof. Dawson menyadari hal itu, ia berusaha tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia mulai merasakan sesuatu yang jarang ia alami dalam debat, keraguan terhadap keyakinannya sendiri. Ia menghela nafas dan mencoba kembali menguasai situasi. "Baiklah," katanya dengan nada yang lebih serius. "Saya akan mengakui satu hal. Argumenmu tidak seburuk yang saya kira, Aisyah. Tetapi saya ingin bertanya sesuatu yang lebih mendalam. Sesuatu yang menjadi alasan utama mengapa saya menolak keberadaan Tuhan." Ia berjalan ke arah papan tulis dan menuliskan satu kata besar. "Kejahatan." Prof. Dawson berbalik menghadap kelas. "Jika Tuhan itu ada, mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan?" Aisyah tetap diam, membiarkan profesor melanjutkan argumennya. Jika Tuhan itu maha baik, mengapa dia membiarkan perang, pembunuhan, dan penderitaan terjadi? Mengapa dia membiarkan anak-anak kelaparan? Mengapa dia membiarkan orang-orang jahat menang? Jika Tuhan benar-benar ada, mengapa dia tidak menciptakan dunia yang sempurna tanpa kesedihan dan kejahatan? Ia menatap Aisyah dengan penuh keyakinan. "Bisakah agamamu menjawab ini?" Suasana hening, para mahasiswa menoleh ke arah Aisyah, menunggu tanggapannya. Namun alih-alih terlihat bingung atau gugup, Aisyah justru tersenyum. "Profesor," katanya lembut, "apakah Anda percaya pada kebebasan?" Prof. Dawson mengernyit. "Tentu saja, kebebasan adalah hak asasi manusia yang fundamental." Aisyah mengangguk. "Dan jika Anda percaya pada kebebasan, apakah Anda juga percaya bahwa manusia harus memiliki hak untuk memilih tindakan mereka sendiri, baik atau buruk?" "Tentu," jawab Prof. Dawson tegas. "Kalau begitu, jawaban atas pertanyaan Anda sudah jelas." Prof. Dawson masih belum menangkap maksudnya. "Profesor," lanjut Aisyah, "bayangkan jika Tuhan menciptakan dunia tanpa kejahatan. Dunia di mana semua orang hanya bisa berbuat baik, tidak ada pilihan untuk melakukan kejahatan, karena setiap manusia diprogram hanya untuk berbuat baik. Apakah itu masih disebut kebebasan?" Prof. Dawson terdiam. Jika manusia tidak bisa memilih untuk berbuat jahat, maka mereka juga tidak benar-benar berbuat baik. Mereka hanya seperti robot yang diprogram untuk melakukan kebaikan. Tapi Tuhan memberikan kita kehendak bebas, karena hanya dengan kebebasan, kebaikan yang kita lakukan menjadi bermakna. Kelas mulai berbisik. Argumen ini berbeda dari jawaban klise yang biasanya mereka dengar tentang penderitaan. Namun, Aisyah belum selesai. "Profesor," lanjutnya, "apakah Anda pernah melihat seorang guru di dalam kelas ujian?" Prof. Dawson mengernyit. "Apa maksudmu?" "Ketika seorang guru mengadakan ujian, ia membiarkan murid-muridnya mengerjakan soalnya sendiri. Guru tidak memberi jawaban, tidak membantu, dan tidak mengganggu. Bahkan jika seorang siswa gagal, guru tetap diam. Apakah itu berarti sang guru tidak peduli?" Prof. Dawson terdiam. "Tentu tidak," jawabnya akhirnya. Aisyah tersenyum. "Guru diam karena ujian sedang berlangsung. Setelah ujian selesai, guru akan menilai hasilnya,
dan memberikan balasan yang adil. Ia menatap Prof. Dawson dalam-dalam. Begitu juga dengan dunia ini, Profesor. Tuhan memberi manusia ujian dengan membiarkan kita memilih jalan kita sendiri. Kejahatan dan penderitaan bukan berarti Tuhan tidak ada. Itu adalah bagian dari ujian hidup. Dan setelah ujian ini selesai, di akhirat nanti, setiap orang akan mendapatkan keadilan yang sesungguhnya. Suasana kelas menjadi sangat sunyi. Beberapa mahasiswa yang sebelumnya mendukung Prof. Dawson, kini mulai merenung. Logika yang dibangun Aisyah terlalu kuat untuk diabaikan. Prof. Dawson menghela nafas panjang. Ia mencoba mencari celah dalam argumen itu. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak menemukan bantahan yang memuaskan. Perlahan, Prof. Dawson berjalan kembali ke mejanya, menatap papan tulis dengan ekspresi yang sulit dibaca. Sementara itu, Aisyah duduk kembali. Ia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Ia tahu bahwa benih keraguan telah tertanam di hati sang profesor. Kelas berakhir tanpa Prof. Dawson memberikan jawaban terakhir. Ia hanya berkata singkat, "Kita lanjutkan diskusi ini minggu depan." Namun di dalam hatinya, ia tahu ini adalah pertama kalinya dalam hidup ia merasa kalah dalam debat tentang Tuhan. Malam telah larut. Cahaya remang dari lampu meja menerangi ruangan kecil di apartemen Prof. Dawson. Di sekelilingnya, tumpukan buku filsafat, jurnal ilmiah, dan artikel yang selama ini menjadi pegangan utama pemikirannya berserakan di meja. Di tangannya, secangkir kopi yang sudah dingin, tapi pikirannya jauh lebih kacau daripada meja yang berantakan di depannya. Ia tidak bisa berhenti memikirkan debat di kelas tadi. Bagaimana mungkin seorang mahasiswi muslim mampu memberinya jawaban yang begitu logis? Selama bertahun-tahun, ia telah berdebat dengan banyak pemuka agama. Ia selalu berhasil membungkam mereka dengan argumen ilmiah dan logika skeptisnya. Tapi Aisyah berbeda. Ia tidak berbicara dengan emosi, tidak menggunakan argumen kosong, dan yang lebih mengejutkan, ia menjawab setiap pertanyaan dengan logika yang tak terbantahkan. Prof. Dawson memejamkan matanya. Sebuah suara kecil mulai berbisik di hatinya. Bagaimana jika selama ini aku yang salah? Ia menggelengkan kepalanya, mencoba mengusir pikiran itu. Tidak mungkin, gumamnya pelan. Ia berusaha menenangkan diri dengan kembali ke dasar pemikirannya. Sains telah menjelaskan segalanya. Agama hanyalah mitos yang diciptakan manusia untuk mengatasi ketakutannya. Keberadaan Tuhan hanyalah ilusi yang tidak memiliki bukti nyata. Namun, semakin ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, semakin ia merasa gelisah. Aisyah telah mengatakan sesuatu yang terus terngiang di pikirannya. Jika sebuah buku membutuhkan seorang penulis, bagaimana mungkin DNA kita yang jauh lebih kompleks daripada buku manapun terjadi begitu saja secara kebetulan? Prof. Dawson mencoba menepisnya. Itu hanya kebetulan. Itu hanya proses alam. Tapi ia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Semakin ia berpikir, semakin ia merasa argumen ilmiahnya mulai runtuh. Prof. Dawson bangkit dari kursinya. Ia mengambil sebuah buku dari raknya. Bukan buku filsafat, bukan jurnal ilmiah, tetapi sesuatu yang selama ini tidak pernah ia sentuh. Sebuah terjemahan Al-Quran yang pernah ia dapatkan dari seorang kolega bertahun-tahun lalu, sebagai bentuk tantangan akademik. Ia tidak pernah membacanya secara serius. Malam itu, untuk pertama kalinya, ia membuka lembaran kitab yang selama ini ia hina. Ia membaca dengan skeptis, mencari celah, mencari sesuatu yang bisa ia jadikan senjata untuk membantah Aisyah. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Saat ia membuka secara acak, matanya langsung tertuju pada sebuah ayat. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri, sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah kebenaran. Quran Surat Fussilat ayat 53. Prof. Dawson membacanya berulang kali. Tanda-tanda di segala penjuru, ia teringat bagaimana selama ini mengagumi keteraturan alam semesta, dari hukum gravitasi hingga pergerakan bintang. Tanda-tanda di dalam diri manusia,
Ia teringat bagaimana DNA manusia menyimpan informasi yang lebih kompleks daripada perpustakaan terbesar di dunia. Prof. Dawson menutup Al-Quran perlahan. Ia merasakan sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Bukan ketakutan akan Tuhan, bukan ketakutan akan agama, tetapi ketakutan bahwa selama ini ia telah menolak sesuatu yang sebenarnya sangat masuk akal. Prof. Dawson menatap jendela apartemennya, melihat ke langit-langit yang gelap, lalu sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Ia berbisik pelan, nyaris tak terdengar. Ya Tuhan, jika Engkau ada, tunjukkan aku jalan yang benar. Begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya, ia merasakan sesuatu yang aneh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, hatinya terasa ringan, seolah-olah ada beban yang selama ini menekannya telah diangkat. Ia tidak tahu mengapa, ia tidak tahu bagaimana, tapi malam itu, benih iman mulai tumbuh di hatinya. Malam berlalu, tetapi Profesor Dawson tidak bisa tidur. Ia berbaring di tempat tidurnya, menatap langit-langit kamar dengan pikiran yang terus berputar. Biasanya, jika ia mengalami kegelisahan cukup membaca buku filsafat atau menonton diskusi ilmiah untuk menenangkan diri. Tetapi kali ini, ia tidak bisa menenangkan pikirannya. Ia terus memikirkan ayat yang ia baca tadi malam. Tanda-tanda di segala penjuru dan pada diri mereka sendiri. Prof. Dawson bangkit dari tempat tidurnya. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang memaksanya untuk menggali lebih dalam. Ia duduk di depan laptopnya dan mulai mengetik sesuatu di mesin pencarian. Bukti ilmiah dalam Al-Quran. Selama ini, ia selalu menertawakan konsep bahwa kitab kuno seperti Al-Quran bisa memiliki wawasan ilmiah. Tetapi malam ini berbeda. Ia tidak bisa mencari untuk membantah, ia mencari untuk memahami, dan yang ia temukan mengejutkan. Al-Quran menyebutkan bahwa alam semesta mengembang. Quran Surah Az-Zariyat ayat 47. Sesuatu yang baru ditemukan sains di abad ke-20 melalui teori ekspansi alam semesta oleh Edwin Hubble. Al-Quran berbicara tentang perkembangan embrio manusia di dalam rahim. Quran Surah Al-Mu'minin ayat 12 hingga 14. Deskripsi yang sangat mirip dengan ilmu embriologi modern. Al-Quran menyebutkan bahwa gunung-gunung berfungsi sebagai pasak yang menstabilkan kerak bumi. Quran Surah An-Naba ayat 6 hingga 7. Sesuatu yang baru ditemukan dalam studi geologi modern. Prof. Dawson membacanya dengan rahang mengatap rapat. Bagaimana mungkin kitab dari abad ke-7 memiliki informasi yang baru bisa ditemukan oleh sains modern? Ia mencoba berpikir logis. Apakah ini hanya kebetulan? Tapi semakin ia membaca, semakin ia sadar. Profesor Dawson lalu teringat sesuatu. Dulu, ketika ia masih menjadi mahasiswa, salah satu profesornya pernah berkata, jika ada sesuatu yang terjadi sekali itu mungkin kebetulan, jika terjadi 2 kali, itu bisa jadi anomali. Tapi jika terjadi berkali-kali dengan pola yang sama, itu bukan kebetulan. Itu adalah fakta, dan sekarang ia melihat pola itu dalam Al-Quran yang kembali teringat debatnya dengan Aisyah di kelas, jika sebuah buku tidak mungkin terjadi tanpa penulis. Bagaimana mungkin DNA yang jauh lebih kompleks ini terjadi tanpa pencipta? Ia tidak bisa lagi menyangkalnya. Apakah aku yang selama ini salah, yang merasa pikirannya mulai runtuh? Bagaimana jika Tuhan benar-benar ada? Dan pertanyaan itu yang selama ini ia hindari sepanjang hidupnya. Kini, berdiri di depannya seperti dinding besar yang tak bisa ia hindari lagi. Malam itu, setelah berhari-hari kurang tidur, Prof. Dawson akhirnya terlelap. Dan di dalam tidurnya, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia berdiri di tengah padang pasir yang luas dan tak berujung. Angin berhembus kencang, pasir berterbangan di sekelilingnya. Ia melihat ke kanan, ke kiri, tidak ada siapa-siapa. Ia merasa tersesat. Lalu dari kejauhan, ia melihat seorang pria mengenakan jubah putih berjalan mendekatinya. Prof. Dawson ingin bertanya siapa dia, tetapi sebelum ia sempat berbicara, pria itu hanya mengangkat tangannya menunjukkan ke langit. Prof. Dawson mengikuti arah telunjuknya dan di langit ia melihat tulisan dalam bahasa Arab yang tak ia mengerti, namun
Di dalam hatinya ia seakan memahami maknanya. Kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 81. Prof. Dosen terbangun dengan jantung berdegup kencang, keringat dingin membasahi dahinya. Ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketenangan untuk pertama kali dalam hidup, ia merasa ada jawaban untuk semua pertanyaannya. Dan untuk pertama kali, ia tak takut untuk mengakuinya. Ia percaya bahwa Tuhan itu ada. Prof. Dosen duduk di kursinya menatap Al-Quran yang masih terbuka di mejanya. Ia tahu bahwa hidupnya tidak pernah akan sama lagi. Ia pernah menjadi seseorang yang menolak Tuhan, yang percaya bahwa sains adalah satu-satunya kebenaran, tapi sekarang ia menyadari bahwa sains tidak pernah menolak Tuhan. Justru sains membawanya ke arahnya. Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menutup Al-Quran dan berbisik pelan, "Ya Tuhan, aku percaya padamu." Dan malam itu, Profesor Richard Dawson akhirnya menerima kebenaran yang selama ini ia hindari.